Silakan duduk di antara dua sujud. Saya mengucapkan salam, tolong jawab salam dengan semangat. Saya doakan semoga cepat masuk surga. Berarti cepat mati. Ya udah, pokoknya yang mau menjawab salam dengan semangat, saya doakan semoga utangnya segera terlunasi. Yang bilang amin keras, kelihatan kalau punya utang banyak. Tuh, kalau dibayar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan detak jantung kita dengan normal. Suara apa? Mulut, bukan jantung. Wah, berarti belum cerdas. Baik, silahkan lampu dimatikan biar kelihatan. Saya rela disorot dengan lampu. Biarlah saya nanti berlumuran keringat. Saya rela berkorban supaya ustadznya tambah semangat. Tidak usah tepuk tangan. Kalau begitu tepuk tangan saja. Tepuk tangan yang meriah. Belum tahu meri itu anaknya bebek. Kecil saja, ya kan? Tapi tepuk tangan bebek nggak ada. Baik, silakan dipik besar, Mas. Tidak dipik besar ada. Nah, inilah kita akan belajar tentang siap menjadi ustaz-ustazah tangguh, pantang menyerah, imam tetap teguh. Salamnya, ya, hidupkan. Sudah siap? Kalau begitu, pertama, tolong konsen. Rasulnya tidak ada perasaan. Dengarkan perintah saya. Tangan ke atas. Siapa suruh praktek? Suruh dengarkan kok pakai tangan. Dengarkan. Ya Allah. Berarti belum konsentrasi. Konsen. Ikuti perintah saya. Nah, ya Allah. Tangan ke atas. Ke depan, bawah, konsen, ke depan, atas, bawah, konsen, ke depan, ayo ke depan, ke depan, ulangi, ke atas, goyangkan, stop, goyangkan lagi, atas juga ikut, stop, namanya apa? Tangan, bukan dada. Dada bukan ini. Jadi tolong jangan ajari anak ini dada. Keliru. Ibu dada. Salah. Yang betul. Ibu tangan. Bapak, aku tanya dulu kemana? Oh, kerja kaki Masa ini dada. Keliru. Tolong ajaran keliru jangan diajarkan. Cukup cium tangan, bilang assalamualaikum. Oke? Do you know? I invite you? No. Siap, ulangi. Ke atas. Samping kanan. Jempol telunjuk satukan. Dekatkan. Pegang dagu. Dipok-pok. Lihat. Dagu itu mana? Ya? Dagu. Ini kok dagu? Ini jenenge buwako. Tepuk tangan dulu. Ya. Nama saya agak aneh, sebuah nama yang sangat terkenal di seluruh kuburan yang ada. Karena saya selalu dipanggil oleh Allah dengan Maliki Yaumiddin. Mutat, hari pembalasan yang dekat loh. Kamu besok mau lama-lama mati kamu tak. Kalau kamu mati, apa yang kamu bawa besok? Maka Mutat nama yang terkenal di seluruh kuburan yang ada. Utat artinya bahasa Jawa wonge utak utuh nanging tumindak atine tok. Wawan wajah yang menawan. Sembodo S sehat, E elok dan edi, M makmur dan merata. Dengan 4 huruf BODO. You nyek we.
I nyek you and I nyek. Saya asli Klaten, jadi saya coba Klaten. Dan saya senang sekali. Sekarang saya tinggal di Jogja, 20 tahun saya tinggal di Jogja. Sekarang dapat panggilan pulang kampung karena seluruh raya salah satu kotanya juga kota Klaten. Tepuk tangan juga. Meskipun jujur saya agak kurang sehat, tapi saya benar-benar sudah mulai batuk-batuk, flu dan sebagainya. Komunikasi batuk dan flu. Ini kegiatan saya, Kepala SDIT, dosen SMP, Direktur Bamasta, Ketua 2 Yayasan, Tim Menata, Pembimbing KBH Multazam. Saya berangkat haji tahun 2011. Saya karena mengajar TPA mulai tahun atau mulai kelas 2 SMP. Saya nggak punya motor, nggak punya sepeda. Saya pinjam om saya yang Katolik sebelahnya. Mulai jam 4 sore sampai 9 malam saya muter pakai sepeda jengking, aku jengking lanang dulu ya. Jadi pakai sarung gini, katanya perlu ditutupi. Nggak apa-apa. Ternyata berkat TPA saya bisa berangkat haji beserta istri saya. Dan tahun 2023, 2025 dan 2026 saya mau berangkat lagi. Doakan. Saya doakan semoga Ustaz-Ustaz cepat naik gaji, sekaligus naik haji. Ingat, haji panggilan Allah. Mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Kok nggak ada yang amin ya? Rasido. Berarti Haji Abdul Rosid Al-Budal Rasido. Catat nggak penting itu mbak. Atau mau di satu itu malah yang lucu-lucu gitu loh. Ya, ini beberapa tempat yang pernah saya kunjungi dari Papua, Sulawesi, NTB, Bali, Kalimantan, Sumatera, dan pernah ke Hongkong dan Macau. Ya. Karena TPA, tepuk tangan sekali lagi. Maka Ustaz, TPA luar biasa. Kita lihat dan kita renungkan. Musik bisa muncul nggak? Sebuah perjalanan panjang akan dimulai. Pria normal menyemprotkan 120 juta calon manusia. Jangan lihat saya, lihat yang lainnya. Diulangi ya, baik. Di antara 120 juta calon manusia yang jadi cuma satu, maka Qur'annya kuntum khaira, maka tidak ada manusia yang tidak cerdas. Kenapa anak kita bodoh? Karena belum ketemu guru yang mencerdaskan. Betul? Inilah 120 juta calon manusia. Di antara sekian yang jadi cuma satu. Betapa luar biasanya. Dia menuju ke sebuah sekolah yang pertama. Mana sekolah yang pertama? Sekolah yang pertama? Sekolah pertama itu kandungan. Sekolah yang pertama adalah rahim. Pertanyaan berikutnya, siapa guru yang pertama? Salah. Guru yang pertama adalah Allah. Qul a'udzu birabbil. Aku berlindung pada Rob, itu artinya pemelihara, pendidik. Berarti Allah itu maha guru kita. Menuju ke sebuah tempat dan Allah maha guru kita ingin mencerdaskan manusia. Disiapkan perangkat untuk mencerdaskan. Berbagai macam. Nah, ada mata, telinga, hidung, ini dipercepat. Bagi adik-adik yang belum 17 tahun ke atas, tolong gandengan dengan temannya biar 17 tahun ke atas. Organ yang pertama kali bergerak itu jantung. Saya di sini gambarnya nggak begitu jelas. Bahasa Qurannya adalah ikhfa, sama-sama. Ya toh? Mas jangan kok ikhfa berarti rapati cekor. Ya, untuk menjadi sebuah janin kita lihat subhanallah. Soalnya baru diupayakan, silakan jangan menyerah mas. Ya, malingnya gebrobios, rapopo. Ya. Lanjutkan, betapa luar biasanya 9 minggu terus berkembang. Mungkin lampunya bisa jadi dimatikan dari gerakan refleks saraf. Siapa yang menggerakkan? Guru kita yang pertama Allah. Kenapa digerakkan? Ibunya terasa. Ya Allah, ya Allah. Aduh,
Ternyata yang nendang anaknya mertua. Bapaknya mertua, anaknya mertua. Bal-balnya 4 dimensi, luar biasa. Sudah mulai berfungsi, panitia luar biasa. Lagi menendang, ya kan? Ya Allah, anakku kok berjalan? Kenapa dia jadi menendang? Lahir ke dunia, dia harus mampu berjalan di muka bumi untuk memakmurkan. Terus berjalan. Kelamin terbentuk tapi tidak begitu jelas. Gak usah dipersoalkan. Karena laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki perempuan kok sama? Jadi begini lagi. Dia belajar menggenggam. Karena dia lahir punya tugas sebagai khalifah fil ardi, menggenggam bumi dengan rahim kasih sayang. Maka jadilah pengusaha yang mampu menggenggam karyawan-karyawannya, ya. Berkembang 20 minggu terus berkembang. Subhanallah, Allah Maha Guru kita tidak pernah mengeluh, mendampingi kita, terus mendidik. USD itu bisa hubungan ibu dengan bapak atau dengan anak bisa lebih erat, apalagi hubungan anak dengan anak yang mertua lebih erat. Seluruh panca indera sudah mulai bekerja. Ibu masuk perannya. Coba jawab dengan semangat. Ibu makan sayur, anak makan. Kurang semangat lilinnya petang 25. Ibu makan sate, anak makan. Ibu makan bakso, anak makan. Kenapa anak kita suka jajan? Terasa dijawab sudah diambil. Dia juga bisa mendengar dari luar. Maka indahnya sang ibu selalu ngaji Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Terus berkembang dan begitu lahir ke bumi, lahir ke dunia, tugas dari Allah selaku Maha Guru diserahkan pada orang tuanya, diserahkan pada ustadz-ustadzah untuk melahirkan generasi sesuai kehendak Sang Maha Pencipta. Subhanallah, itulah pentingnya ustadz. Hebat kan? Maka jadilah ustadz tangguh. Yuk, tepuk dulu ini. Siap ya? Sini 2, sini 1. Siap. 1, 2, 3. Semuanya ikut? Ya gak ikut, saya doakan bapaknya menikah lagi. Ya kan? Mestinya iswan. Maka Ustadz tolong istri 1 saja. 1 di Solo, 1 di Klaten. Gak jadi. Yuk kita nyanyi. Yuk tangannya sini 2, sini 1. Tua gapat. Inilah kami ustaz-ustazah tangguh, pantang untuk cetak generasi Rabbani, untuk cetak generasi Qurani. Al-Quran pedoman hidup kami, As-Sunnah penuntun jalan kami, Muhammad suri toladan kami, mati syahid itu cita-cita kami. Allahu Akbar. Putra semangat, putri Allah Akbar. Setelah dia besar, ngakuni lawan-lawan. Wong Islam kok diri dijorok tiba, ya kan? Maka harus semangat. Allahu Akbar. Tangan diangkat, meskipun saya tahu tidak semua pakai reksona, tidak akan berbau. Kenapa? Itulah pentingnya berjamaah. Tidak ada terdeteksi baunya siapa. Kita ulangi sekali lagi, gak usah pakai tepuk. Ternyata saya cek tepuknya banyak ya. Bingung dalam bahasa Arab. Siap. Kabur lagi ya Mas. Mau foto? Yuk. Kami ustaz-ustazah tangguh semangat, pantang menyerah, iman tetap teguh. Siapkan diri, tekadkan hati, untuk cetak generasi Rabbani. Semangat!
tuh cetak generasi Quran ini. Al-Quran pedoman hidup kami, As-Sunnah penuntun jalan kami, Muhammad suri toladan kami, mati syahid itu cita-cita kami. Allahu Akbar. Lumayan, langsung diturunkan. Kalau nggak akan ada polisi udara. Oh, polusi ya. Nah, akan kita didik menjadi manusia seperti apakah mereka di masa depan? Mereka sudah fitrah. Maka teman-teman, tolong didik mereka menjadi orang yang peduli. Ibunya Ibu Susi suka sinetron. Ibu kok nangis Bu ya Allah? Ya, Ibu nangis. Aku mengambilkan tisu jauh. Gimana ya? Aku punya ide. Ini Bu tisunya. Loh, bapak boleh tepuk tangan dulu. Jarang anak yang kita didik peduli, betul? Saya prihatin Indonesia ini jarang peduli. Dulu saya SMA, S1 dan sebagainya, aku harap melu sopo. Mikirnya kan begitu. Coba kalau bayangkan, saya siap hidup mandiri, saya akan pedulikan teman-teman, saya akan jadikan karyawan-karyawati dan mereka akan bebas untuk sholat. Yang mau sholat tahajud dapat bonus 10%. Sholat duha saya bonus 20%. Sholat terus nggak saya bonus ya, kerjanya apa? Ya, maka seimbang antara ibadah dan sholat. Peduli luar biasa. Oh, nyanyi dulu dan semangat. Ini hasil produk kita sendiri. Keren sih mas. Tepuknya semangat. Ini saya berikan contoh satu produk dari yayasan kita sendiri yang sudah kemana-mana. Semangat. Untuk antisipasi nyanyi yang tidak Islami. Yo. Aku anak soleh, taat selalu pada ayah ibu juga guruku. Aku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Ya, ini produknya. Ya, ada produknya. Intro dulu. Masih ada di sini juga produknya. Ini bukan promosi, ini iklan. Anak soleh, taat selalu pada ayah ibu juga guruku. Ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Semangat lagi. Aku anak soleh. Suaranya mana? Ya. Bagus. Hebat. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Makasih ya mas ya. Salaman mas. Udah nikah belum? Saya doakan semoga cepat dapat anaknya mertua. Allahumma tanggung jawab. Berarti mau. Kembali ke sini. Jadi teman-teman, kita punya produk 6 CD, 2 juga untuk dongeng saya juga, dan juga ada permainan tepuk lagu Tuban, itu produk Indonesia. Siap semuanya? Gimana tadi ya? Bela Indonesia! Beli Indonesia! Berarti nanti siap beli, gitu caranya. Soalnya promosi itu gampang. Para beli ya kebangetan. Ya, Ustadz-ustadzah, sudah pantaskah kita disebut sebagai seorang ustadz? Atau ustadzah? Lihat wajah kita seperti apa? Apakah seperti ini? Yang mana? Itu apa ini? Itu
Apa ini? Itu. Apa ini? Sekarang lihat saya. Itu. Apa ini? Itu. Jujur yang itu apa ini? Seringnya kita bilang itu, rame puskesmas, tambah rame RSUD, rame meneh Husnul Khotimah. Apalagi yang punya jenggot kayak saya, anak rame, menang koran ya. Yang punya kumis, rame meneh. Ada yang saking, lari-lari kan gak mana tuh. Ada yang tawaf, mukul-mukul. Ada yang Isra Mi'raj. Baru di privat langsung mulai sedikit sudah Isra mus sampai sana. Malah ada yang Mi'raj, udah gede. Dan tidak sedikit anak-anak yang lempar jumroh. Ustaznya menolak. Ustaznya nggak punya kumis dan jenggot, akibatnya Ustaznya ngerti langsung, oh my god. Sambil lihat sambil istighfar, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Itu kok melorot. Akibatnya anak kita jadi seperti apa? Kita lihat, wow. Kita kadang sering perintahkan sholat. Sholat. Terus 3 kali nggak sholat. 1, 2, 3 sholat. Iya sholat. Gak selesai. Anak kita jadi seperti ini. Lulus wisuda seperti ini. Atau seperti ini, lempar jumroh. Atau yang ini, wah, LKND. Lamaran Ferry. Anak sekarang dengan bangganya pakai jurus surat menyambar goncangannya. Apalagi ustazah, sini enggak? Paling daerah sana itu. Silakan kosong. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang putra bukannya istighfar, alhamdulillah. Ustaz melihat, wah seperti ini. Rusak. Ini baru kenakalan remaja, belum kenakalan mantan remaja. Jangan cuma kenakalan anak-anak, mana sih kenakalan bapak-bapak? Ya kan kita oleh bangsa sendiri. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matanya berminyak, mas bintangnya terkenal. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa, menjerit dan berdoa, ya Allah, semoga terlahir generasi yang hebat, ya Allah. Ibu bapak, jangan biarkan Indonesia terpuruk. Bangkit, bela Indonesia, beli Indonesia. Kita ingin lagi. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas bintangnya terkenal. Hutan sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, beri
masih ada ribuan ustadz-ustadzah. Karena masih ada ribuan yang membelamu mati-matian. Kalau perlu bukan mati-matian, mati beneran. Kalau cuma mati-matian pura-pura mati. Dari santri TPA kita gembleng mereka, otaknya cerdas, akhlaknya hebat, hatinya lurus. Kita didik mereka jadi pengusaha sukses. Caranya berikan mereka keterampilan kecil saja. Lalu suatu saat adakan pengajian akbar, entah membuat tasbih, entah membuat gantungan kunci dan sebagainya. Adakan tabligh akbar, lalu anak-anak jualan di situ. Kita didik jadi pengusaha sukses mereka. Lalu mereka bahagia. Ustaz dapat uang, alhamdulillah. Sebagian mengatakan Ustaz gak dapat uang, naudzubillah. Jangan bilang gitu. Nah, itulah ya susahnya cari uang. Maka kamu jadi anak manja, bahkan itu hebat. Motivasi mereka bukan soal mereka dapat uang atau tidak dapat uang, tetapi soal mereka telah digembleng untuk menjadi pengusaha sukses. Di Kalimantan Timur, Kalti Primakol KPC, hasil bersih setahun 48 triliun. Per bulan berarti 4 triliun. Tahun ini mau ditingkatkan 100%. Berarti lebih. Kok nggak makmur? Karena Indonesia dijajah oleh bangsa Indonesia sendiri. Selamatkan bangsa kita. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Tepuk tangan dulu. Barang siapa yang gagal menyiapkan, maka ia menyiapkan kegagalan. Betul? Lihat wajah gagal, jelek apa enggak? Lihat saya, jelek enggak? Jelek kok enggak? Kalau saya jadi jelek kok enggak? Terima kasih. Mbak, bilang jelek apa enggak? Mbak? Jelek kok ganteng? Bilang jelek apa ganteng? Hah? Berubah dong? Yang berubah berarti jelek matre. Jelek apa ganteng? Memang saya sering dikatakan jelek, karena jelek artinya jelas lebih keren. Kalau ganteng itu malah gambleng ke kita. Jelek. Ya, untuk merubah, memperbaiki carut marutnya bangsa Indonesia, butuh energi yang dahsyat, butuh nyali yang amat kuat dari seorang manusia tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh. Siap jadi ustaz-ustaz yang tangguh? Siap? Baik, kita buktikan apa yang dimaksud dengan ustaz-ustazah. Manusia tangguh itu artinya ustazah, itu singkatan. Saya sampaikan 3 menit. U yang pertama, umi. Umi itu apa? Maksudnya jiwanya keibuan meskipun bapak. Bukan berarti kemayu. Itu namanya bincang, bukan keibuan, gitu. Ya kan? Mau kemana? Kemayu. Umi itu, nah kita lihat. Ini kan ibu tuh loh, bawa kemana-mana. Nggak pernah kok diletakkan. Dia pokoknya kamu saya bawa kemana-mana. Siapa yang melahirkan kita? Salah, Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah melahirkan kamu dari perut ibumu. Kalau ibu yang melahirkan, ibu bilang, "Dek, masih punya utang banyak, Dek. Kamu besok lahirnya 10 bulan lagi. Oh, ibu masih punya utang." Ya, terserah saya yang melahirkan saya. Ya, bisa, Bu? Nggak bisa, malah ada yang belum siap melahirkan, bawa ke pasar, tiba-tiba mau lahir. Loh, ya Allah, aduh, Mas, gimana Mas? Mas, orang buyut-buyut tuh Mas, tanggung jawab. Dibawa naik mobil, belum sampai rumah sakit, Allah melahirkan di mobil. Maka nama anaknya Siti Seniawati Al-Mobil. Lahir di mobil Seni, ya. Berawal dari mencintai, betul ya? Love, the power of love.
Maka tolong ustaz-ustazah label negatif jadi positif. Senakal anak apapun, senakal anak apapun. Ya Allah, masya Allah, anak soleh. Kok lama di masjid? Anaknya. Astagfirullah, anak soleh. Kok pakai celana jin? Nah kalau manusia pakai celana jin, jinnya mau pakai celana apa? Anak solihah ya Allah. Astagfirullah, malah pada lewat syukur. Katakan anak soleh. Setuju? Dulu ada jenderal namanya Subagio dari Piyungan alias Piyungnya. Saat kecil dia cengeng, pulang dari main bilang ibunya, Ibu, apa dek? Ibunya, ya Allah kamu mainnya di mana? Ibunya yang sabar ngambil tadi, kena sana ya Pak. Dia main lagi, sehingga ceritanya dia pulang lagi. Ibu, apa menedek? Apa ini menedek? Ibunya, ya Allah dek, anak soleh kok tiap hari kok kamu kok memerintah ibu terus, tak dongake kamu jadi tukang yang bisa memerintah, namanya jenderal. Akhirnya jadi jenderal lu, tepuk tangan dulu. Ada santri kita yang ngeyel, ada santri kita yang ngeyel. Berbahagialah punya bakat jadi ketua DPR. Dua, omelan jadi dukungan, bentakan jadi arahan, larangan jadi ajakan. Tolong jangan memerintah anak. Kalau anak jadi diperintah terus, setelah dia bisa dia pikir, aku mau diperintah oleh siapa? Saya dapat ijazah, saya mau daftar, mau diperintah mana? Siapa yang memerintahku? Gitu kan? Banyak orang yang bawa titel SAG, bingung bawa ijazah, dapat sana nggak diterima, akhirnya SAG, sarjana, angel gawean. Berbekal sorban, wah, muter jadi masuk TV, jadi tim pemburu hantu. SAG, sarjana alam gaib. Itu pun nggak laku. Kenapa? TV-nya aja bubar. Lalu jualan pinggir jalan, tulisi warung SAG, soto ayam goreng. Nggak laku, bingung SAG, sarjana agak gimana gitu loh. Padahal SAG sebenarnya sarjana akeh gawean. Yakin kalau kita pasrah pada Allah, nanti kita dapat itu langsung dari Allah. SAG, tepuk tangan. Di Jogja kemarin pasca gempa, banyak yang titelnya ganti MAG, makmur akibat gempa. Balik ke sini, wah juga mepet banget. Saya percepat. Dua itu semangat, S itu semangat. Pernah lihat semangat bentuknya kotak atau bunder? Bunder pernah. Kalau yang ini pernah lihat belum? Kapan? Nah, mulai cerdas. Jepang semangkanya kotak luar biasa. Kesini naik apa? Motor. Dari apa? Suzuki, Yamaha, Honda. Dari mana? Jepang. Kenapa yang namanya Honda? Karena yang punya perusahaan namanya Honda. Ustaz, siapa yang Ustaz? Tri. Besok ada motor namanya Tri. Biasanya dia numpak Honda, ganti dia numpak Tri. Gimana? Ya. Padahal Jepang sering kena tsunami. Tahu tsunami? Gelombang nami pantai. Jepang itu sering kena gelombang pantai. Ternyata di Bantul, di Merak, di Jogja kemarin ada tsunami juga. Tsunami, kesusu, ngarangi, ini. Wow, mereka maju. Kenapa Jepang maju? Salah satunya mereka tiap waktu menyembah dewa matahari. Oh, hai. Lalu mengatakan pakai bahasa Jepang, Ichiban, satu tangan, Ichiban, artinya dewa matahari, izinkan saya berhasil, dewa matahari, saya harus sukses, dewa matahari, saya berhasil. Ya Allah, Ustaz kok berbuatan durang. Hati-hati kalau sering nonton Dora, akibatnya Dora dus, Dora sinau, Dora nangkarungko, Dora ngaji, Dora Dora. Pertanyaannya, kenapa Jepang maju? Karena punya dewa matahari. Kita punya Tuhan siapa?
mestinya kita lebih maju, betul? Yang kedua, maaf, kita punya depan tadi satu tangan, kita bagaimana? Dua tangan. Allahu Akbar, mestinya kita lebih berhasil. Jepang cuma kayak pagi, kita berapa kali dari semalam? 5 kali. Dan kita setiap saat mengucapkan Bapak orang yang sukses. Namanya Ibrahim, kita baca dari semalam 20 kali. Kata Muhammad, orang yang sukses is the best. 45 kali dalam sehari semalam. Ya kan? Rasulullah itu kan pengusaha sukses, betul? Ya kan? Usia 25 tahun melamar Khadijah, konon ada yang mengatakan emas kawinnya 100 ekor unta. Satu unta mungkin kurang lebih 15 juta. Berarti 1,5 miliar. Baru berusia 25 tahun punya uang 1,5 miliar untuk emas kawin. Ustaz, emas kawinnya seperangkat alat sholat plus 100 ekor nyamuk. Tidak. Oh, nggak pindah, Mas? Ya. Jadi betapa luar biasanya. Maka kita ini diperintahkan sholat itu biar sukses. Nah, lihat kesuksesan para sahabat. Gedein gini, Mas. Gedein gini. Ini Abu Lahab, Abu Jahal, mereka berkumpul. Muhammad memberontak. Dia akan membawa agama baru. Harus kita pasti setuju. Wah, mereka berkumpul untuk menghalangi dakwah Rasul. Semangatnya para sahabat luar biasa. Lalu mereka terus berjalan, ingin bersiap-siap. Abu Lahab dengan memerintahkan para pengikut-pengikutnya untuk membakar atau menyiapkan kayu bakar di depan. Ya. Oh, dia siapkan. Lalu mereka menunggu Nabi Muhammad akan memproklamirkan Islamnya di Ka'bah. Betapa semangatnya mereka. Ada yang menunggu di atas, ada yang di bawah, cukup banyak. Nah, ada yang di atas pagar. Begitu Muhammad beserta para sahabat lewat, mereka siap untuk lempar. Betapa hebatnya. Kita lihat. Tapi Rasulullah tidak diperlihatkan sekali lagi. Nah, mereka bakar. Soalnya panitia gemeruk bias. Mereka melakukan pagar betis, lalu kemudian melempari. Wah, mereka nggak pernah dendam. Sahabat Nabi nggak pernah dendam. Maka detik ini umurnya panjang. Jasadnya mati, jasadnya terkubur, namanya sampai detik ini masih ada. Berarti itu makna umur panjang itu bukan umur kita jadi tambah 100 tahun, bukan, malah repot-repot orang lain. Umur panjang itu meskipun kita mati, kita masih selalu dikenal. Luar biasa para sahabat Nabi. Tepuk tangan dulu. Tanya, jawab dengan semangat. Siap jadi manusia tangguh? Seperti sahabat Nabi? Dilempar batu marah enggak? Diludahi dendam tidak? Betul? Masuk. Ayo, siapa yang berani? Saya ludahi marah enggak? Ayo, siapa yang berani? Aku ya rada mikir-mikir. Wah, ini agak panjang. Tapi paling tidak saya percepat. Salah satunya kita diperintahkan umat Islam itu sesungguhnya dipersenjatai oleh salat. Ista'inu bis sabri was salat. Ya kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat. Tetapi salat itu senjata yang paling ampuh. Halo, assalamualaikum. Saya percepat. Sudah pernah terjemah bacaan sholat? Sudah hafal belum? Sudah hafal terjemah bacaan sholat? Sudah, satu orang ternyata. Berarti kita punya senjata tapi tidak bisa menggunakan. Padahal dengan begitu Allahu Akbar, seakan-akan Allah mengatakan, Islam, Ustaz, angkat kedua tanganmu. Di tangan kananmu ada Asmaul Husna 18, tangan kirimu ada angka Arab 81, 99 nama Allah masukkan dalam jiwamu. Allahu Akbar. Mestinya kita sukses. Tepuk tangan. Nah, tepat. Ini gerakannya. Suatu saat kita bisa bahas di panjang. Saya ingin membahas biar tidak penasaran berikutnya.
UST. T itu apa? T itu apa? Nah, T itu teladan, ya, biar tuntas meskipun tidak terbahas satu persatu. UST. T itu apa? Teladan. Coba tangan ke atas. Tangan ke atas. Samping kanan. Jempol. Belum juga ada contohnya. Betul nggak? Di sholat itu tertib. Tertib itu piye? Nggak ngerti loh. Karena kita sering ngeyel. Betul? Kita kadang marah. Boleh nggak marah? Di Suriah, di Palestina menangis. Sementara kita semangat, buyui. Saudara kita di sana. Ada orang mati di sini aja senyum-senyum kan? Ya Allah, ya paling tidak senyum, ya kan? Peduli, senyum. Tabassum fi wajhina akhika shadaqah. Senyum itu luar biasa, bisa membawa berkah. Manusia walaupun jelek, murah, senyum enak dipandang mata. Apalagi yang ini, lebih ganteng mana? Itu apa ini? Dan itu dong kan, gambar itu. Maka teman-teman, tadi saya sampaikan di sesi terakhir, yang bawa uang berapa siap-siap untuk sedekah. Ini panitia bawa kerdus bukan untuk diambil kerdusnya, bukan untuk sampah, tapi ini kerdus surga, kapling surga. Saya paksa ustaz-ustazah sedekah. Dengan terpaksa sedekah, terpaksa masuk surga. Saya doakan, betul. Karena saya pikir masuk surga dengan terpaksa itu lebih baik daripada masuk neraka dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Maka saya dalam ini tidak butuh keikhlasan, yang penting sedekahnya banyak. Karena ikhlas itu urusan Anda dengan Allah. Maka sudah keluar kok nggak ikhlas, rugi ya kan? Maka silahkan tutup uangnya yang gambar paling besar. Saya heran, Insinyur Soekarno itu Islam apa enggak? Insinyur Soekarno ada Islam apa enggak? Islam, tapi jalan ke masjid, ya ke masjid hati murah. Bawa pedang, cemplung di situ. Masjid itu isinya pedang kabeh. Sementara Insinyur Soekarno Hatta, mall, pasar, duduk enteng. Ayo, saya ingin mengawali. Mudah-mudahan Pak Pengajar mau lebih banyak lagi. Ya, maaf ya, memaksa. Ya, silakan yang lainnya, silakan maju. Mau dibutuhkan yang berapa, silakan. Yuk, ini langsung, karena saya setelah selesai mau ada acara lain. Sedikit, tidak apa-apa. Tapi banyak ikhlas itu bagus daripada sedikit tapi kurang ikhlas. Ya, silakan. Seluruhnya untuk rakyat Suriah dan Palestina, seluruhnya untuk rakyat Palestina dan Suriah. Ya. Semuanya mempersilakan maju ke depan, untuk memberikan sedikit sumbangan. Ingat, 1 tambah 1 berapa? Salah. 1 tambah 1 27. Artinya sholat jamaah. 1 tambah 1 hanya 27. Dengan sebuah lagu, siap ya? Bareng-bareng mungkin lagu yang teman-teman sudah hafal. Ini bisa ya musiknya? Ya. Soundnya nanti mungkin bisa suaranya dikeraskan lagi. Saya memang butuh sound. Ya, jangan dirubah soundnya. Sambil dilihat silakan teman-teman. Oke. Ya. Sambil dulu rapi persembahan anggota ini santri kita yang akan mengucapkan terima kasih pada ustaz-ustazah yang telah berjuang mendidik mereka. Mari kita nyanyikan bersama. Terima kasih ustaz-ustazah. CD-nya untuk ada. Terima kasih ustazku. Terima kasih ya ustazku. Segala kasih dan jasamu akan ku kenang selalu. Laksana bulan engkau
selembut awan hatimu penuh kasih dan maaf. Kesabaranmu, kesungguhanmu telah mendidik aku. Akan ku ingat, takkan ku lupa semua nasihat Ustazku. Ya Allah, detik ini kami siap bertekad diri. Saksikan ya Allah, karena Engkau memang maha menyaksikan. Kami siap tekad jadi ustaz-ustaz tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh. Ridhoi kami ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah untuk bisa mewujudkannya. Sama-sama sekarang bisa lagi yuk. Terima kasih. Yuk semuanya semangat. Terima kasih ya Ustazku, segala kasih dan biasamu akan ku kenang selalu. Laksana mulai Engkau bergerak seperti ambon Engkau selembut awan hatimu Ustaz penuh kasih dan maaf. Semangat, kelembutan, kesabaran, peranmu, kesungguhanmu telah membimbing aku. Akan ku ingat, takkan ku lupa semua nasihat Ustazku. Kesabaranmu telah membimbing aku. Akan ku ingat, takkan ku lupa semua nasihat Ustazku. Semangat kok, terakhir lagunya Sendu. Ganti yang semangat ya. Ya, ini yang lagu terakhir semangat. Klik tengah mas, klik tengah. Ya, semangat. Tapi apa ininya? Ya. Semangatnya belum masuk ini. Soalnya, nah, tayamum suci dalam tubuh. Lampunya dimatikan dulu. Ya, biar kelihatan. Suci dalam tubuh alias tayamum. Lampunya dimatikan. Semangat. Di bumi yang penuh berdebu, menyirami sanubari insan, untuk setiap umat manusia. Islam bagai air yang jernih. Semangat. Di bumi yang penuh berdebu, menyirami sanubari insan, untuk setiap umat manusia sepanjang masa. Islam kan jaya selamanya, walau di tengah masa, namun tak semua punya daya menyebabkan. Saya
nanti ada sesuatu yang mau disampaikan, mungkin pertanyaan atau apapun, maka oleh karena itu kami mohon dari perwakilan SNIH, kemudian perwakilan dari IEBF, monggo dipersilakan. Ya, untuk Kak Botan ini kayaknya langsung ya. Oke, Ustaz kalau mau untuk foto dulu terlebih dahulu untuk seluruh para narasumber, didokumenkan. Kang Wahab, silakan Kang Wahab. Ya, berempat. Ini perwakilan dari komunitas TPI, Kang Abdul Wahab, kemudian dari Kang Abdul Wahab. Waduh, Pak itu sendiri kayaknya. Ini Kang Abdul Wahab ini, kecil betul, orangnya kecil tapi ininya gede banget. Insya Allah. Kecil barangnya ini gede khasiatnya. Nah betul, kecil barangnya gede khasiatnya katanya gitu. Baik, ini sebuah penghargaan sedikit kepada para motivator kita yang alhamdulillah ini satu motivator kita. Beliau Zulfikar Alwin, beliau dari SNIH, kemudian ada Ustaz Aswandi, beliau dari IEBF. Iya. Oke, yang terakhir ini dengan Kak Untan. Ini Kak Untan yang sering selalu setiap tahun bersama kita juga insya Allah. Iya. Ya, baik foto bersama semuanya. Iya. Itu juga untuk saya lagi agak jangan sedikit. Iya. Oke. Oke, didokumenkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasih kami sampaikan pada narasumber. Dan sekali lagi pada para narasumber kami menunggu bisa dipilih Pak. Iya. Baik, di sesi yang terakhir ini sebelum nanti kita tutup, kami berikan kesempatan pada panjenengan semuanya untuk mau menanyakan terkait dengan semuanya. Kami berikan kesempatan 2 putra dan 2 putri, ikhwan 2, akhwat 2. Yang satu kemudian, waduh ini yang paling belakang itu sudah dari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Ivan dari TPA Hidayatul Umah. Ada beberapa hal yang memang akan saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Untuk menjadi muslim yang tangguh ataupun menjadi orang yang tangguh, dalam artian tangguh dalam berbagai hal, dengan segala kemampuan manusia atau potensi yang dimiliki oleh manusia, baik itu jasadiah, fikriyah maupun ruhiyah. Nah, ketika berdasarkan pengalaman saya dari berbagai pengalaman yang saya dapatkan, ketika saya diamanai sebagai ketua TPA Hidayatul Umah, itu adalah sikap apatis dan skeptisnya masyarakat ketika kita untuk menjadi hebat itu banyak sekali halangan. Nah, orientasi saya dan menjadi pertanyaan pada kesempatan kali ini kepada perwakilan dari Happy Tenggona ataupun Bapak Zulfikar Alimuddin, bagaimana untuk menanggulangi hal itu semua untuk menjadi muslim yang tangguh ataupun menjadi luar biasa. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya yang pertama buat Pak Aswandi. Pertama buat apa namanya Swandi Indonesia gitu. Yang saya istilah Indonesia. Kalau saya optimis lah sebenarnya gitu ya. Indonesia itu sebenarnya mewakili muslim gitu kan. Tapi kalau nggak pakai bahasa beli produk muslim atau beli muslim gitu. Saya kalau Indonesia terlalu apa namanya masih umum, orang mungkin agak bedanya agak bisa bergeser gitu. Karena yang orang Indonesia yang bukan muslim mungkin sama aja sama orang luar yang punya pemikiran kebudayaan Indonesia gitu kan. Ya itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini aja.
permohonan buat IGBF untuk menyerukan, atau ini mungkin sudah dilakukan juga ya, nggak tahu ya, untuk menyerukan untuk mengamalkan menjadi teladan bisnis yang ekologis, bisnis yang ramah lingkungan gitu ya. Yang kalau kita ngomong panjang banget ya nanti ya ngomong banget. Salah satu contohnya masalah kemasan gitu ya. Kemasan itu kalau saya lihat terutama misalnya makanan anak kecil gitu kan, yang biasanya anak TPA gitu, itu makanannya sedikit banget, kemasannya untuk menarik itu jadi banyak banget gitu. Dan kemasannya itu baik kemasan organik, tapi kemasan yang non organik gitu kan. Dan itu jelas-jelas merusak lingkungan, menimbulkan sampah yang berlebihan gitu kan. Dan mohon maaf ini usaha TPA juga kayaknya kurang perhatian masalah ini ya. Jadi saya mohon untuk lebih memperhatikan masalah ini, kebersihan masjid. Kalau saya di masjid mana-mana itu setelah ada TPA itu sampah-sampah plastik itu banyak banget. Mohon ini sangat diperhatikan gitu karena ini perintah Allah juga. Dan kita renungkan ya, kita akan sebagai ekspresi kasih sayang kita, kalau kita mengaku sayang kepada generasi muda kita, generasi selanjutnya, kita harus mewariskan bumi yang sehat, yang seimbang, yang ekologis, yang tidak rusak seperti sekarang. Yang kedua buat Pak Zulfi kan gitu ya. Tadi sampaikan kenapa ditanyakan kenapa koperasi itu belum jadi yang seperti ini kan, belum jadi solusi gitu. Kalau jawaban saya tadi sebenarnya karena banyak banget koperasi yang masih bergelut di bidang riba. Nah kalau menurut Bapak gimana, setuju apa enggak gitu? Terus yang ketiga buat Pak Ustadz ya, ya udah nggak usah. Terima kasih kiranya, mohon maaf dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dari PPV Miftahul Jannah Colomadu. Yang ingin saya tanyakan kepada IGBF mengenai 4 pilar tadi ya. Kan kemarin waktu seminar MPR itu dikatakan bahwa 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Dan di seminar MPR itu kan menerangkan bahwa di tahun 2020 akan menghapuskan kemiskinan dan kebodohan. Dan ingin saya tanyakan kepada IGBF yaitu bagaimana secara realnya kita khususnya pelajar yaitu notabene mahasiswa dan BPPV untuk bisa bergabung dengan IGBF yang tidak memiliki pemikiran mengenai bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari PCA Fathur Rahman Karatim Wonosari. Di sini saya mau menanyakan bagaimana cara kita bisa bergabung masuk menjadi anggota IGBF. Kemudian yang kedua, terus terang ya, kami sebenarnya juga mencintai produk Indonesia, tapi mungkin banyak, bukan hanya saya, mungkin masih banyak dari kalangan masyarakat itu yang belum tahu produk-produk yang asli itu dari Indonesia, atau bahkan dikatakan bukan masukan dari Yahudi itu yang mana. Mungkin masih banyak yang kurang kenal, terutama saya sendiri ya. Sebenarnya saya juga mencintai produk Indonesia, tapi terus terang ya tadi saya belum begitu mengenal produk-produk misalnya dari sampo, dari sabun, dan yang lainnya yang biasa digunakan untuk ibu-ibu rumah tangga sehari-hari. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salimudin nyuruh saya duluan, ya nggak apa-apa lah. Cuma soal waktu, ya satu dia duluan, dia belakangan. Mengapa Indonesia? Karena kita hidup di Indonesia, Mas. Sebuah realita hari ini bahwa kita berada di Indonesia. Dan di Indonesia ini, kalau bicara Indonesia, siapa di Indonesia ini? Indonesia ini 86% adalah Muslim. Jadi kalau bobrok Indonesia, siapa yang bobrok? Ketika dibilang Indonesia tersadarkan korupsi di dunia nomor 2, artinya siapa yang korupsi? Orang Islam juga. Jadi ketika kita membicarakan Indonesia itu dengan sendirinya, dan Indonesia itu seperti itu ada Rasul itu negara Madinah. Negara Madinah itu ada sebuah piagam Madinah yang disuruh Rasul untuk mengatur sebuah entitas yang ada di tempat itu. Nah caranya seperti apa? Membuat piagam Madinah itu, yang piagam ini mengikat semua kelompok. Di situ ada Aus, ada Khazraj, ada Yahudi, ada Kristen, kemudian ada Muslim. Tetapi Rasul menggunakan ini sebagai cara untuk mengatur itu.
Jangan bandingkan dengan Islam, dengan Al-Quran, masuk Pancasila itu nggak cocok. Tetapi kan ini adalah sebuah diplomasi umat Islam sebenarnya. Diplomasi umat Islam berhadapan dengan umat yang lain, gimana kita bisa hidup bersama. Jadi membicarakan Indonesia itu membicarakan sebuah tempat kehidupan bersama antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Inilah namanya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, lambang ini pun ketika kita bilang begini, beli Indonesia, ya tidak usah kita ditanyakan apakah Islam atau tidak. Ini kan asyhadu an la ilaha illallah. Kita selalu begini. Kemudian juga I satu wahid, tidak ada yang namanya wahid selain adanya dalam Islam. Jadi kalau kita bicarakan beli Indonesia itu tidak usah dipertanyakan menurut saya. Tapi kalau ingin bertanya tentang bagaimana penjelasannya lebih rumit ya, nanti bisa ketemu dengan saya. Saya akan jelaskan semuanya mengapa ini kita sebut dengan beli Indonesia, tidak beli Islam. Kalau Anda bicara Islam, langsung disikap. Saya tidak tahu saya ada itu atau tidak. Biasanya kemana-mana kita selalu ada itu yang diikuti. Tidak apa-apa, dia ini sampai kepada orang yang nginteli kita itu. Bila perlu nanti dia pulang, Pak, kita harus beli Indonesia. Tapi yang jelas, ya, banyak ide-ide Islam di Indonesia itu nggak nyampe, nggak disikat duluan. Kenapa? Terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan Indonesia. Nah, banyak sekali isu-isu hari ini. Mengapa kemudian hari ini Papua itu mau dilepas? Di Papua itu hari ini, Mas, sudah banyak negara-negara yang menginginkan agar Papua itu lepas dari Indonesia. Bahkan Presiden Kenya menganggap itu sebagai urusannya rakyat Afrika. Kemudian sekarang para elit Papua itu sedang mendaftarkan Papua di sebuah area dekolonisasi Majelis Umumnya PBB, kemudian adalah bagian dari kolonial, padahal bukan. Nah, artinya apa? Kita harus membangun Indonesia, dan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi di dalamnya itu adalah sebuah komunitas yang paling besar, namanya Islam 86%. Kalau Indonesia sejahtera, artinya orang Islamnya sejahtera. Dan kalau Indonesia sejahtera, artinya Islam menjadi contoh buat yang lain, bahwa kita bisa menjadi pemimpin buat yang lain sehingga membawa kesejahteraan bersama buat kita semua. Itulah. Kemudian, mengapa IIBF? Kalau IIBF ini adalah cara sebuah tempat, sebuah organisasi, sebuah lembaga untuk membangun pemain. Pemain itu, kalau pemain yang memiliki mental juara adalah pemain yang memiliki sikap juaranya. Jadi mentalnya adalah juara dulu. Jadi kayak hari ini sebenarnya apa yang kita sampaikan? Ini kita membangun mental juaranya. Jadi teman-teman kita perkenalkan dengan dunia entrepreneurship. Entrepreneurship itu bukan harus jadi usaha, tidak. Jadi kaya itu tidak harus jadi usaha, tidak. Apa namanya jadi orang kaya itu usaha semua, tidak. Justru yang paling banyak masalah dengan utang itu usaha. Kalau kita salah dalam bermain. Nah, di IPF itu adalah bagaimana kita melatih pemainnya. Jadi di samping kemampuan skillnya, soft skillnya. Jadi kalau kita ingin mempunyai seorang juara, yang harus kita lakukan pertama adalah kita membangun mental juaranya. Jadi kalau orang pemain badminton di Indonesia, dia tidak punya mental juara. Pertandingan itu kalah duluan, karena mentalnya dia tidak punya. Tapi kalau setelah mentalnya dia bangun, selanjutnya apa? Cara memukul bolanya kita latih. Bagaimana dia jualan, bagaimana berpromosi, bagaimana menembus pasar, dan lain-lain. Bagaimana mengatur duit, mengatur karyawan, dan lain-lain. Nah, kalau sudah pemain yang diciptakan, tapi kalau arenanya nggak ada, main di mana? Dan hari ini, arena yang pernah di Indonesia ini dikuasai orang asing semua. Semuanya mereka beli. Kalau bahasanya Pak Amir Rais menyebut Indonesia itu dalam keadaan tengkuk itu dipegang oleh orang-orang asing. Sehingga Indonesia itu diatur oleh perusahaan-perusahaan. Kalau Anda lihat dari Sabang sampai Merauke, hampir tidak ada bendera Indonesia berkibar dalam minyak Indonesia ini. Semuanya orang asing, dan celakanya lagi kita harus beli kita sendiri di negara yang namanya Singapura itu. Di Singapura, di Nanyang University, teman-teman sudah pernah lihat, di situ ada sebuah pembangunan kilang minyak yang minyak itu berasal dari Indonesia semua. Kenapa? Kita menjadi bangsa bodoh. Dan hari ini kita harus berubah. Dan perubahan yang paling besar itu adalah bagaimana kita berubah generasi Indonesia ke depan. Itu mana strategisnya dulu PPAPB yang ada di hadapan saya. Kalau ingin melihat sebuah bangsa itu, kata Sayyidina Ali kan begini, bahwa sebaik-baik warisan itu adalah kebudayaan. Dan yang menciptakan kebudayaan itu adalah guru-guru seperti Bapak Ibu sekalian ini semua. Nah, makanya kami yang ada di IBF itu menjadi selalu dorong. Kenapa? Karena Indonesia pun terbangun dari pengusaha-pengusaha yang berdakwah.
bukan orang yang jualan dakwah untuk usaha. Bukan. Kita lihat wali-wali Songo dulu. Mereka seperti apa? Ngajar ngaji. Tapi bagaimana mencari kehidupan? Mereka jualan. Tidak kemudian ketika amplop, ini amplopnya berapa sih? Dan amplopnya berapa? Nanti malah apa namanya? Malah nggak konsentrasi. Makanya kalau dalam surah Yasin itu kita mana yang seluruh ajar hukum dulu. Ikuti orang-orang yang tidak mempersoalkan soal bayaran, ikhlas. Kalau dengan itu seperti itu, insya Allah, kamu kamu semua akan mendapat petunjuk. Ini sebenarnya intinya bagaimana teman-teman ini menyampaikan juara dalam hal berbisnis juga, meskipun kecil-kecilan ya orang. Kita harus besar-besar dulu. Harus membangun bisnis mulai dari awalnya, mulai kecil. Nah, untuk menjadi anggota IBF mudah aja, ikuti aja kegiatan-kegiatan IBF. Di sini semuanya ini pasukan IBF semua ya, pakai merah putih ini, Pak. Itu ada Pak Suparmi, Dewan Pembina. Beliau adalah seorang pengusaha sejauh di Solo ini. Kemudian itu ada Pak Surito, di belakangnya itu ada Mas macam-macam lah. Pokoknya pakai baju merah putih, ada Mas siapa sekretaris IBF ini, IBF Solo. Nah, mereka kami ini sebenarnya mengapa kita ingin membangun pengusaha itu? Karena sebuah bangsa itu tidak akan bisa bergerak ekonominya kalau jumlah pengusahanya kurang dari 2% dari jumlah penduduk. Nah, hari ini Indonesia hanya punya 0,18, artinya 1% pun tidak punya, makanya susah bergeraknya ekonomi kita. Dan hebatnya Indonesia hanya menjadi pasar orang. Dan makanya Indonesia itu meraih predikat nomor 2 terkonsumtif di dunia. Wah tenang, masih nomor 1. Nomor 1 mana? Nomor 1-nya Singapura. Persoalannya 65% yang belanja Singapura Indonesia semua. Artinya bahwa kita itu nomor 1 sekaligus nomor 2 gitu. Nah, inilah Pak, kenapa dengan IBF itu. Nah, cara membinanya seperti apa? Tergantung segmennya. Kalau segmennya baru mulai seperti ini, kita bangun semangatnya. Kalau sudah mahasiswa yang sudah buka buku, nah, bagaimana how to start? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, menghadapi apatisme dan skeptisme masyarakat. Ada dua pendekatan, Mas. Pendekatan teknikal dan pendekatan spiritual. Pendekatan teknikal, karena kita menghadapi benturan budaya, persepsi dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang dalam benak masyarakat, maka kita butuh mempelajari budaya setempat. Sesungguhnya para leluhur kita, para wali Songo sudah mengajarkan pada kita taktis-taktis menghadapi masyarakat. Jadi kita tidak bisa terlalu abrak itu apa bahasa Indonesia kita bilang ya. Perubahannya sangat dramatis. Karena biasa mata tidak bisa menerima perubahan sangat dramatis. Contoh waktu tadi saya kira pembicara sebelumnya tentang mengajarkan anak-anak. Bagaimana mengajar anak-anak untuk sholat. Kadang-kadang mungkin kita karena saking semangatnya mengajak mereka seolah-olah menjelekkan mereka ketika mereka tidak sholat. Kita lupa mengajak mereka bahwa sholat itulah pintu kebaikan tanpa mengkritisi yang mereka perbuat saat ini. Karena manusia tidak suka dikritisi secara umumnya.